Pagi. Kita ini sudah dekat dengan hari H pemilu. Bagaimana perjalanan kita sejauh ini? Alhamdulillah, semua logistik sudah aman, TPS juga aman, dan tinggal kita pastikan aja petugas bekerja dengan baik. Betul, dan kita harus pastikan bahwa sosialisasi kepada pemilih sudah maksimal dan sampai tidak tahu tanggal dan tata cara untuk memilih. Jadi bagaimana sebenarnya? Kita akan ada kunjungan ke desa Ambur selama Pak dan melanjuti ke desa Ambur. Baik, mohon dipersiapkan segala yang sekiranya diperlukan. Apakah kita perlu serangan pagar, Pak? Nggak perlu. Lebih baik kita melakukan yang jangan jujur dan adil. Percuma jika kita duduk di kursi, tapi melakukan hal seperti ini. Ya, Pak Ferry benar. Lebih baik kita tidak perlu melakukan hal seperti itu. Saya tadi aku ke pasar, aku lihat harga cabai sama bawang tuh naik semua. Dari bingung nih masak apa di rumah. Iya sih, kemarin kan aku juga ke pasar. Nah, itu juga naik semua bahan baku itu. Ada Pak Winda tuh. Ya Allah Pak Winda. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak. Ini ibu dari desa apa? Desa Ambur Pak. Tadi saya lihat dari jauh, ibu sedang ngobrol sesuatu. Iya nih Pak, kami lagi bingung banget nih karena kan harga cabai sama bawang lagi naik. Nah, untuk masalah itu, kalau ibu-ibu memilih saya nanti, insya Allah saya akan mengadakan menurunkan segala cabai-cabai itu, harga-harganya akan saya turunkan semua. Ya, makasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Semoga terrealisasikan ya. Ya, terima kasih ya ibu-ibu ya. Iya Pak. Pak Winda kemana? Itu. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ayo, Pak, kita foto dulu. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Kok kalian di sini? Kami berani banget kamu di sini. Kami duluan yang di sini. Oh, kami duluan yang di sini. Kan nggak setuju. Ayo ribut. Lah, kok kalian malah ngajak ribut? Kan kami duluan yang di sini. Nggak bisa gitu dong, kan kami duluan di sini. Kalian mau ribut? Ayo ribut. Ini dari paslon berapa? Ya ada yang kosong. Ini gimana sih? Ya gimana sih kok ada yang kosong? Ini demi apa? Tapi ini dari paslon berapa ya? Iya ya, berapa ya? Lihat ini satu Lumayan. 200 coba. Tapi 100.000 dua ini. Aku 100. Para hadirin diharapkan tenang karena sebentar lagi debat calon presiden pemilu tahun 2025 akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Bapak Winda Haba Tusauda dan Bapak Ferry Arifin. Yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Alvaro Romero dan Bapak Haji Arion Macron. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 3 Bapak Bill Clinton dan Bapak Atalas Syafrizal. Dan tentunya pimpinan partai politik serta hadirin undangan serta rekan-rekan media yang berbahagia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini debat calon presiden pemilu tahun 2025 dimulai. Mengawali acara, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Sekalian, saatnya kita akan memulai acara debat Capres dan Cawapres.
Baik, untuk para semua paslon di sini untuk pertanyaannya masih segel dan saya acak. Untuk pertanyaan pertama saya berikan kepada paslon nomor 1, utang negara dan efektivitas belanja. Rasio utang terus meningkat namun kualitas pembangunan tidak sebanding. Jika target pertumbuhan tidak tercapai, apa mekanisme Anda untuk menahan perluasan utang? Kebijakan apa yang Anda berani hentikan meskipun tidak populer? Silakan menjawab pertanyaan yang sudah kami berikan tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sini saya ingin menjawab. Baik, untuk timernya akan saya mulai dari sekarang. Untuk belanja wajib jangka panjang pendidikan dan kesehatan jaminan sosial, ini paling ada dipotong. Untuk belanja produktif, yang paling jelas hitungannya riset teknologi, belanja politis, dan seremoni, proyek megah dan subsidi asal-asalan. Kebijakan tidak populer yang berani saya stop, proyek mercusuar dan intensif fiskal. Terima kasih. Gua silakan menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Baik, izin menanggapi pernyataan dari paslon nomor 1. Di sini tadi poinnya tuh tentang efektivitas harga dan belanja. Seperti yang telah disebutkan di paslon nomor 1, saya cukup kurang setuju dengan pernyataan tersebut dikarenakan efektivitas dan belanja negara tersebut sekarang ini sedang membekak-bekaknya dikarenakan banyak pemerintah tuh belanja tuh semena-mena, seperti hal yang kurang berguna harus dibelanjakan dan dibelikan. Seharusnya tuh kita tuh melihat dulu bagaimana sih yang lebih urgensi, kita harus membelanjakan itu terlebih dahulu, baru kemudian mementingkan kepentingan yang lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Apakah sudah cukup? Sudah. Baiklah, untuk paslon nomor 3 silakan menanggapi jawaban dari paslon nomor 2 tadi. Baik, untuk paslon nomor 3 saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Menurut saya setuju dengan kandidat nomor 2 karena saya juga mengikuti aturan Golden Rule finansial, yaitu utang hanya untuk proyek produktif, belanja rutin harus dari pendapatan negara. Dan juga saya juga setuju tentang zero based budgeting. Tetapi saya juga tidak setuju dengan kandidat nomor 1 karena menurut saya itu agak kurang untuk negara ini. Terima kasih. Di debat calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia di hari kedua. Debat ini diselenggarakan oleh KPU sebagai bagian dari rangkaian Pilpres. Siang ini, para kandidat akan menyampaikan visi misi dan menjawab pertanyaan terkait tema debat. Para hadirin diharapkan tenang karena sebentar lagi debat calon wakil presiden pemilu tahun 2025 akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada yang terhormat Ketua dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Bapak Winda Haba Tusauda dan Bapak Ferry Arifin. Yang kami hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Alvaro Romero dan Bapak Haji Arion Macron. Yang saya hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Bapak Bill Clinton dan Bapak Atala Syafrizal. Dan tentunya pimpinan partai politik serta hadirin yang undangan serta rekan-rekan media yang berbahagia. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini debat calon presiden pemilu tahun 2025 dimulai. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saatnya kita akan memulai acara debat Cawapres yang dimulai dari calon nomor 1. Untuk pertanyaannya masih disegel dan akan saya bacakan. Pendidikan tertinggi mahal dan tidak relevan. Pertanyaannya, banyak kampus memungut biaya mahal namun menghasilkan lulusan yang tidak sesuai kebutuhan industri.
Apa kebijakan keras yang akan Anda ambil untuk memaksa perguruan tinggi meningkatkan kualitas atau kehilangan izin operasional? Baik, untuk paslon nomor urut 1 silakan menjawab pertanyaannya. Saya kasih waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih pada Dewan Juri atas kesempatannya. Pertama, ketika pada masa jabatan, pada awal masa jabatan, kami akan melakukan beberapa perubahan yang mendasar, seperti perombakan birokrasi di ranah pendidikan, seperti ranah pendidikan yang kurang persaingan dan sebagainya. Kami akan memberikan insentif lebih kepada para dosen yang bisa memberikan kinerja yang sangat tinggi kepada mahasiswanya. Dan kedua, kami akan menstandarisasi kurikulum kampus supaya sesuai dengan industri. Lalu yang ketiga, kami akan... Baik, untuk paslon nomor urut 1 waktunya sudah Menurut saya, untuk menanggapi jawaban dari paslon 01, karena perguruan tinggi yang tidak relevan itu biasanya kan dari perguruan tinggi swasta kan, berbeda dari perguruan tinggi negeri. Jadi menurut saya banyak dari perguruan tinggi swasta itu yang baru-baru kayak baru buka, yang tidak ada izin, seperti kita panggil kampus ruko apa itu kan. Nah, dia tidak memiliki akreditas yang bagus dan untuk kurang memadai untuk mahasiswa untuk berkuliah di situ. Jadi menurut saya kita akan menyeleksi ulang setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Apakah pantas untuk... Waktu sudah cukup. Baik, sekian. Baiklah, untuk paslon nomor 3 silahkan menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Baik, untuk paslon nomor urut 3 silakan menanggapi pernyataan dari paslon nomor urut 1. Waktu akan saya mulai 1 menit dari sekarang. Baik, jadi menurut kami pendapat dari paslon nomor 1 itu ada benarnya, tapi tidak sekuat dengan apa yang akan kami sampaikan. Jadi kesimpulannya itu Waktu kami sudah akan... habis. Oke, baik, sudah Pak. Terima kasih. Wah, rame banget ya yang duduk di sini. Ayo kita start. Alia Dwi. Terima kasih. Saya Cynthia mengabarkan langsung kepada Anda di TPS 1 Desa Anggur yang pagi-pagi ini udah semangat banget nih, entah karena pemilu atau karena ada es cendol di depan TPS ya. Yang jelas suasananya itu semangat banget hari ini. Dan juga warga dari berbagai kalangan itu terus berdatangan, mulai dari ibu rumah tangga, terus juga ada mahasiswa yang baru pulang dari kampus mau ikut menyuarakan suaranya nih. Oke, mari kita wawancara. Oke, saya lagi bersama dengan Ibu siapa? Ibu Biru.
Oke, Ibu, saya lihat tadi habis mencoblos ya. Gimana perasaan Ibu setelah mengarahkan hak pilihnya? Alhamdulillah tadi saya deg-degan ya karena takut salah pilih karena kan sekarang harga cabai sama bawang tuh udah naik semua tuh. Oh, oke. Jadi Ibu harus memilih pilihan yang terbaik nih. Oke, gimana harapan Ibu kepada nanti yang terpilih pemimpinnya nanti? Harapan saya sih ke depannya semoga pemimpin yang saya pilih ini membawa pengaruh yang lebih baik lagi dan semoga membawa perubahan yang lebih besar. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Semoga harapannya terwujud ya. Halo, bisa saya lanjutkan kepada TPS yang kedua, yaitu di Desa Bebek. Oke, saya lagi bersama narasumber kita nih. Dengan siapa? Aku Alia. Oke, Kak Alia. Saya tadi kakak habis mencoblos ya. Gimana sih perasaan kakak setelah melakukan pencoblosan ini? Pastinya tuh puas, happy ya karena menurut aku dengan kita datang dan memilih itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai rakyat karena apapun hasil pemilihannya nanti itu tuh bakal berdampak langsung pada kita, terlebih lagi pada mahasiswa. Oke, menarik sekali nih ceritanya ya. Terus gimana harapannya nih seorang mahasiswa kepada pemimpin yang nantinya terpilih nih? Ya pastinya sih aku berharap semoga pemimpin kita itu dapat lebih aware ya terlebih lagi di dunia pendidikan dan anak muda gitu karena itu tuh bakal berdampak langsung bagi kita mahasiswa tuh kayak untuk lapangan kerjanya, peluang lolosnya gitu. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa, luar biasa ya. Semoga harapan seorang mahasiswa kita kali ini terwujud. Oke, peran mahasiswa ini emang sangat cukup aktif ya dalam berjalannya demokrasi. Pemungutan suara akan berlangsung hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya Cynthia kembali ke studio. Untuk paslon nomor 1 sudah mendapat 25 suara, dari paslon 1 memimpin saat ini. Silakan dilanjutkan. Paslon 1 suara. Paslon 1 menambah 1 suara. Paslon 1 suara. Paslon 1 suara. Paslon 1. Paslon 1 mendapatkan 1 suara tambahan. Paslon 1. Paslon 1. Paslon 2. Paslon 2 menambah 1 suara. Paslon 3. Paslon 3 mendapatkan 1 suara tambahan. Paslon 1. Paslon 1 mendapatkan 1 suara tambahan. Paslon 2. Paslon 2 mendapat 1 suara tambahan. Baiklah, dengan hasil akhir perhitungan suara di KPU 2 Desa Anggur, Paslon 1 dengan jumlah suara 31, Paslon 2 dengan jumlah suara 12, Paslon 3 dengan jumlah suara 7. Baiklah, itu adalah hasil akhir dari perhitungan suara di KPU 2 Desa Anggur. Alhamdulillah, Pak Winda dan Pak Ferry menang. Kabar baik ini harus diinformasikan dengan segera. Aduh, nggak benar nih. Kok bisa malah dari Pak Winda? Padahal udah habis ratusan juta buat sembako kemarin. Aduh, apa maksudnya nih? Loh, kok cuma segini suara Pak Bil? Nggak bener ini. Halo? Gimana suara dari TPS 4? Nggak bener ini. Data TPS ini sudah ada. Jadi paslon mana yang sudah menyentuh angka di atas 50%?
berdasarkan presentasi yang telah diinput tadi, bahwasanya paslon nomor 1 sudah melebihi angka 50% dan dapat disimpulkan bahwa paslon nomor 1 lah yang dapat jadi pemenangnya. Dan kita juga Dan Taruh kamera dalam Putri Puri. bikin bersiap lagi.